Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'tsatir rasulis shadiqil amin فأخرجهم به من الظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم واليقين وأخبرهم على لسانه بما كان وما يكون فمن آمن به وبما جاء به فهو من المهتدين ومن كان في ريب مما صح عنه فهو من الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ترك أمته على منهج الواضح المستبين أما بعد. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid As-Samad ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan pelajaran dari kisah para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita, memberkahi umur kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan semua urusan kita. Para jamaah sekalian, apabila kita membaca sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul dalam jiwa kita keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membaca sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tumbuh di dalam jiwa kita semangat yang tinggi dalam menjalani kehidupan ini dan senantiasa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul dalam jiwa kita semangat yang tinggi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca sejarah para sahabat, maka akan dia dapatkan ketenangan dalam hidupnya, ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat adalah manusia pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani Nabi dalam perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat di awal-awal Islam di Mekah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Islam bukan karena dunia, bukan karena mengharapkan dunia, bukan karena mengharapkan jabatan, bukan karena mengharapkan kedudukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Islam menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan dunia mereka sebagaimana yang sudah kita pelajari. Suhaib Ar-Rumi meninggalkan harta mereka demi hijrah. Kita melihat Abdurrahman bin Auf meninggalkan dunia mereka, meninggalkan harta benda mereka di Mekah demi hijrah ke Madinah. Dan
begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kesimpulannya mereka masuk ke dalam Islam bukan karena menginginkan dunia, namun mereka menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada subuh hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kisah sahabat yang mulia Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah namanya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Amir bin Abdullah bin Jarrah. Beliau dikenal dengan kunyahnya. Beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Ubaidah. Tidak dikenal dengan namanya. Nama aslinya adalah Amir. Namun dikenal dalam dunia Islam adalah Abu Ubaidah. Dan dia tidak dikenal bapaknya, tapi yang dikenal adalah kakeknya Al-Jarrah. Beliau masuk Islam di bawah tangan Abu Bakar As-Siddiq. Artinya Abu Bakar As-Siddiq yang mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam, sehingga Abu Ubaidah Ibnu Jarrah pun mengikuti apa yang diinginkan oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Abu Ubaidah Ibnu Jarrah ini masuk Islam lahir pada tahun 40 sebelum Masehi. 40 sebelum Hijriah. Beliau lahir pada tahun 40 sebelum Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 584 Masehi. Lahir di kota Mekah. Lahir di kota Mekah. Dan Abu Ubaidah meninggal dunia pada tahun 18 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 18 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 639 Masehi. Tahun 639 Masehi. Beliau meninggal di Yordan. Beliau meninggal di Yordan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang masuk di awal-awal Islam. Makanya sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah adalah as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal masuk dalam Islam. Baru beberapa orang sahabat masuk Islam, dia masuk Islam. Kemudian Abu Ubaidah Ibnu Jarrah ini dia hijrah 2 kali. Yang pertama hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah atau Madinah An-Nabawi. Dan sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwa beliau adalah kepercayaan umat ini.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin amina." Bahwa setiap umat itu punya kepercayaan. Wa inna aminuna, dan bahwasanya kepercayaan kami adalah Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sehingga suatu saat, suatu ketika, datanglah penduduk Yaman meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengutus kepadanya seseorang untuk mengajarkan kepada mereka tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan Abu Ubaidah ibnu Jarrah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza aminu hadhil ummah." Ini, yaitu Abu Ubaidah ibnu Jarrah, adalah kepercayaan umat ini. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapakah sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, siapa lagi setelah itu? Maka Aisyah menjawab, Umar ibnu Khattab. Kemudian siapa lagi sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Maka Aisyah menjawab, Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian Aisyah ditanya lagi, siapa setelah itu? Maka Aisyah pun diam. Di sini menunjukkan bagaimana kedudukan Abu Ubaidah ibnu Jarrah dalam sejarah Islam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuluki Abu Ubaidah sebagai aminu hadhil ummah, kepercayaan umat ini. Sehingga ketika datang orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkara mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Abu Ubaidah ibnu Jarrah, menunjukkan tentang kehebatan Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Ubaidah adalah pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perkara, karena dia adalah kepercayaan umat. Semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang Yahudi datang untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghukum atau mengadili perkara mereka, maka semua sahabat menginginkan agar dirinya ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia yang diutus untuk memutuskan perkara orang-orang Yahudi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ibnu Jarrah dia memiliki akhlak yang sangat mulia. Memiliki akhlak yang sangat mulia. Dia sangat dermawan pada manusia. Dan juga sahabat Abu Ubaidah ibnu Jarrah adalah manusia yang sangat pemberani. Sangat pemberani sehingga ketika beberapa peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dijadikan sebagai panglima perang. Dan dikenal Abu Ubaidah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pemberani. Dan beliau meninggal dunia bukan pada peperangan,
bukan. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau meninggal karena kena serangan at-ta'un, wabah yang atau penyakit yang menular pada zaman itu, sehingga ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia karena penyakit wabah. Dan sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah sahabat yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka, yaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah, tidak mau membantah orang tuanya ketika sebelum Islam, sebelum dia masuk Islam, dan pada saat ketika dia masuk Islam. Namun ketika dia sudah masuk dalam Islam, orang tuanya marah, tidak suka anaknya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah masuk ke dalam Islam. Dia nggak suka, tidak senang kepada anaknya yang masuk Islam. Dan bapaknya pun dia tidak suka terhadap Islam. Dia benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kebencian orang tuanya ini kepada Islam dan kepada anaknya yang masuk ke dalam Islam itu terus menerus tersimpan dalam jiwa bapaknya yang bernama Abdullah untuk ingin menyakiti anaknya. Tetapi dia tidak sanggup menemui anaknya karena dia berada di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu ketika terdengar ada pengumuman, ada perang, disebut dengan perang Badar. Ada perang Badar. Kaum muslimin semuanya berbondong-bondong untuk mendaftar ikut perang Badar. Dan bapaknya Amir bin Jarrah, dia pun mendaftar untuk pergi perang bersama dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bapaknya mendaftar perang tujuannya adalah bagaimana caranya agar aku bisa membunuh anak saya. Ini niatnya. Bagaimana caranya agar aku bisa membunuh anak saya. Dan Abu Ubaidah ibn Jarrah ketika dia sudah mendaftar perang dan terjadilah peperangan. Peperangan yang pertama kali di dalam Islam. Abu Ubaidah tampil menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membunuh orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membunuh orang-orang yang benci terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya melihat banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang Islam, tapi dia tidak bunuh. Dia tidak menebas leher mereka dengan pedang mereka. Namun dia hanya mencari di mana anakku, di mana Abu Ubaidah, di mana Amir. Dia mencari, ingin membunuh dia karena benci terhadap anaknya, karena dia masuk ke dalam Islam. Ketika dia mencari, yaitu bapaknya mencari anaknya dalam peperangan, lalu dia melihat anaknya Abu Ubaidah, itu anak saya. Maka dia pun mendekat kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah melihat bapaknya, datang kepadanya, ke jurusan dia. Maka Abu Ubaidah pun menghindar, karena ini bapaknya. Masa bapak saya bunuh, saya menghadapi dalam perang. Musuhku adalah musuh Islam.
Maka bapaknya ketika melihat Abu Ubaidah, ini anak saya ini, saya akan bunuh engkau. Maka Abu Ubaidah ketika melihat bapaknya, dia pun menghindar. Jadi beda niat. Bapaknya mendekat kepada anaknya karena ingin membunuh anaknya, karena dia masuk Islam. Anaknya menghindar karena dia tidak ingin berhadapan pedang dengan bapaknya. Dikejar anaknya. Padahal banyak sahabat yang dia lihat, yang seharusnya dia tebas lehernya, dia tidak tebas lehernya. Karena cuma satu, ingin bunuh anaknya. Ketika dia dikejar, Abu Ubaidah mengejar. Lalu dia berada di tempat yang sangat strategis, sebuah batu besar. Abu Ubaidah berhenti di situ. Dan dia berpikir, saya ini Islam, bapak saya kafir. Saya ini orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bapakku kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Maka dia berhenti, menghadap kepada bapaknya. Bapaknya sudah berkata, ini waktunya aku bunuh engkau. Maka Abu Ubaidah Ibnu Jarrah pun berpikir dengan baik. Ini bapak saya yang melahirkan saya, yang membina saya, yang membimbing saya, yang membesarkan saya. Namun dia kafir. Orang yang kafir tidak bermanfaat di hadapan Allah dan Rasulnya. Apalagi dia kafir memusuhi Islam, benci kepada Nabi SAW. Maka mau tidak mau, saya harus membunuh bapakku. Maka ketika bapaknya maju, ini saya akan bunuh engkau. Maka Abu Ubaidah Ibnu Jarrah mengambil pedangnya. Lalu dia melemparkan pedangnya ke bapaknya. Maka putuslah leher bapaknya. Dia membunuh bapaknya. Kenapa? Karena kafir. Karena dia membenci Islam. Dia membenci agama Nabi Muhammad SAW, bahkan membenci pribadi Nabi SAW. Di sini, ketika dia membunuh bapaknya, turunlah ayat di surah Al-Mujadalah, ayat 22. Surah Al-Mujadalah, ayat 22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman, tidaklah engkau mendapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, yang mereka menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, sekalipun itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka, ulaika kataba fi qulubihim iman, mereka itulah orang-orang yang ditancapkan dalam hatinya keimanan. Di sini Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, mereka membunuh bapaknya karena dia tidak beriman, dia menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aba'ahum, sekalipun bapak mereka, kalau itu menentang Allah dan Rasulnya, maka dia harus dibunuh dalam perang. Ya. Ini harus dicatat, dalam perang. Boleh kita membunuh orang tua kita dalam perang apabila dia menjadi musuh dalam Islam. Walau kanu aba'ahum, sekalipun itu adalah bapak mereka, bapak-bapak kita yang menentang agama Allah. Au abna'ahum, atau anak kita menentang Islam, menentang agama Nabi SAW, menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berkasih sayang dengan mereka,
sekalipun itu bapak kita, sekalipun itu anak kita, tidak boleh kita berkasih sayang. Bahkan itu saudara kita, saudara kandung kita, atau keluarga kita. Dan ini banyak terjadi. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, dia benci dan membunuh orang tuanya. Kita melihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dia benci kepada istrinya, anaknya. Dia benci kepada anaknya karena anaknya dia bukan Islam, bukan keluarga dia. Dia benci kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat sahabat Mus'ab bin Umair, dia menangkap dan mengikat saudaranya sendiri, saudara kandungnya, karena dia membenci Islam. Dia benci kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia benci kepada keluarganya, Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lainnya, karena dia memusuhi Islam. Dia menyerang keluarganya karena dia benci terhadap Islam. Nah, di sini dah menunjukkan bagaimana kekuatan keimanan seorang muslim, seorang muslimah. Ketika kita bergaul dalam kehidupan ini, terkadang ia memusuhi kita atau ketika kita menegakkan Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menghidupkan Sunnah Nabi SAW. Kita ingin menghidupkan Sunnah Nabi SAW. Kita ingin Islam berjalan pada pribadi kita sekalian. Maka yang pertama kali menentang bukan orang lain, bukan orang-orang yang jauh, namun yang membenci kita adalah keluarga kita yang pertama kali. Yang ada hubungan nasab dengan kita, itu yang pertama kali membenci kita. Sebagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah yang pertama kali membenci ketika dia masuk Islam, bapaknya. Berapa banyak orang ketika dia mengenal agama Islam, dia ngaji, dia belajar sehingga dia banyak tahu tentang Islam, banyak tahu tentang sunnah, maka dia ingin menegakkan Islam ada pada pribadinya. Dia ingin menegakkan sunnah Nabi SAW, maka orang tuanya benci kepadanya. Ketika dia ingin menegakkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupannya, dia ingin mempraktekkan sunnah Nabi dalam hidupnya, maka yang pertama kali membenci dia adalah keluarganya, tantenya, omnya. Yang membicarakan dia adalah tantenya atau omnya. Yang mengusir dia adalah tantenya atau omnya. Ini terjadi dalam kehidupan kita, terjadi dalam keluarga seorang muslim. Yang pertama kali menentang kita adalah anak kita. Yang menentang dakwah kita adalah saudara kita, kakak kita, adik kita. Dan ini terjadi. Dan ini kenyataan. Ini kenyataan. Setiap pribadi seorang muslim ketika dia mengenal sunnah dan ingin menegakkan sunnah. Contoh seumpama dia memelihara jenggot, ia mengata-ngatai dia, kamu seperti kambing aja nih. Keluarga, apakah itu adik kita atau kakak kita, atau tante kita atau om kita, atau keluarga kita, sepupu kita. Ketika kita mengangkat kain kita di atas mata kaki, yang pertama kali sinis melihat kita, membenci perbuatan kita adalah keluarga kita. Ketika seorang wanita muslimah memakai jilbab dengan baik, maka yang pertama kali menegur dia siapa? Keluarga. Keluarga. Ketika seorang ingin menegakkan sunnah Nabi SAW, sekali lagi, yang pertama kali menentang adalah
keluarga dekat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memberikan nasihat kepada keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi menyuruh, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahi keluarganya. Keluarganya terlebih dahulu. Berikanlah peringatan, berikanlah nasihat kepada keluargamu yang paling dekat. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kita harus senantiasa bersemangat dalam menegakkan Islam, dalam menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan patah semangat dengan adanya orang yang mau menghalangi kita. Pada saat ada yang ingin menghalangi kita, kita harus lebih semangat. Karena begitulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang ingin menghalangi jalan dakwahnya, jalan menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pun bersemangat untuk menghalangi mereka. Abu Ubaidah dikejar oleh bapaknya. Dia lari. Ini bapak saya. Dia ingin membunuh saya. Tapi saya ini mukmin, dia kafir. Saya ingin menuju Allah dan Rasulnya. Dia menghalangi saya untuk menuju Allah dan Rasulnya. Mau tidak mau, jalan keluarnya adalah aku harus membunuh bapakku. Dan ini sejarah terulang. Sejarah pada zaman dahulu ada pada zaman sekarang ini. Ketika kita ingin melaksanakan sunnah, berjalan di atas dalil, perbuatan ini tidak ada dalil, tidak ada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan. Kita tidak melakukan perbuatan ini karena tidak ada perintah. Ketika kita melakukan hal ini, yang membantah kita siapa? Keluarga dulu. Keluarga. Ada kematian. Maka berkumpullah antara iman dan adat istiadat. Yang ingin melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulnya dalam masalah kematian, maka akan muncul keluarga kita ingin menegakkan adat. Bertentangan. Ya, bertentangan. Yang menentang ini keluarga kita. Kalau ada kematian, yang datang melakukan kasat kusut adalah keluarga. Kalau bukan adik kita, kakak kita. Kalau bukan saudara kandung kita, tante kita, om kita. Itulah yang banyak berbicara. Ini apa sih? Ada kematian, tidak ada seperti ini, tidak ada seperti ini. Yang berbicara demikian siapa? Keluarga, bukan orang lain. Sejarah. Ya. Makanya kalau ada yang menentang seperti ini, jangan kita marah, jangan kita kesal. Sejarah terulang. Sejarah terulang. Siapa yang menegakkan kebenaran, pasti akan muncul kebatilan. Siapa yang ingin menuju Allah, pasti ada tentara-tentara iblis dari kalangan manusia menghalangi kita. Itu sudah sunnatullah. Jadi jangan sampai ada halangan di hadapan kita ingin menegakkan Islam, ada halangan, tantangan, rintangan ketika ingin menegakkan sunnah, jangan kita kabur. Jangan kita patah semangat. Wah, ini kalau kita berjalan di atas sunnah ini kayaknya susah hidup. Tidak bisa. Semangat. Karena para sahabat demikian, ketika dihalangi bertambah semangat. Dan Abu Ubaidah yang membuktikan, ketika dihalangi oleh bapaknya, dia bunuh bapaknya. Ini dalam perang. Tapi kalau bapak kita, dia menentang kita ketika menegakkan sunnah, jangan. Wah, kita harus seperti Abu Ubaidah. Tidak boleh. Ya. Itu dalam perang. Kalau dalam kehidupan ini tidak perang, dia benci kita, dia melarang kita, maka kita menegakkan dalil. Kita memberikan nasihat kepada orang tua kita, karena orang tua kita ini tidak paham.
kita nasihati, kita doakan. Mudah-mudahan dia bisa kembali seperti apa yang aku yakini. Kita doakan. Jangan, menentang sunnah, kubunuh engkau. Ini salah. Ini salah. Ya. Ini hanya dalam perang. Abu Ubaidah ketika perang, dia menghindar. Tahu bapaknya ini kafir. Dia tahu bapaknya ini menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia tahu. Dia ingin membunuh. Bapaknya ingin membunuh dia. Dia lari. Dia menghindar. Tapi sampai kapan aku menghindar? Kalau dia ingin membunuh saya, maka tidak ada jalan keluar kecuali saya harus bunuh bapak saya dalam perang. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita bergaul dengan orang tua kita. Orang tua kita benci sama kita, kita harus sayang sama dia. Kita harus sayang sama dia. Kita harus berusaha selalu memberikan nasihat, mendoakan dia. Mudah-mudahan dengan lewat tangan kita, lewat dengan doa kita, orang tua kita menuju kepada keridaan Allah. Orang tua kita bisa senang dan cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau orang tua kita, apabila kita datang ke rumahnya, dia ingin membunuh kita? Apa yang kita lakukan? Jangan datang ke rumah. Doakan orang tua kita dari jarak jauh. Kalau benar-benar kalau kita datang ke rumahnya, dia membunuh kita, dan itu dia sudah wasiatkan, apabila dia datang ke rumah ini saya bunuh dia. Jangan ke rumah. Jangan ke rumahnya. Doakan. Mudah-mudahan dengan doa kita dia sadar. Demikian juga ada kita, apabila kita menegakkan sunnah dia benci. Maka kita perlakukan dengan akhlak yang mulia. Dia benci sama kita, kita sayang sama dia. Karena sayang karena apa? Karena persaudaraan. Kita sayang karena kita menginginkan dia menjadi manusia hamba Allah yang berakhlak mulia seperti saya. Saya menginginkan agar saudara saya ini, adik saya ini, atau kakak saya ini berjalan seperti aku jalani di atas Al-Quran dan Sunnah, menghidupkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermuamalah dengan baik. Kalau kakak kita atau adik kita berkata, saya tidak terima dia kalau dia datang ke rumahku, tidak usah kita datang ke rumahnya, kita kirim surat ke dia, nasihat. Kita kirim ke dia hadiah, apakah itu pakaian, apakah itu buah-buahan atau makanan, kita kirim ke dia. Mudah-mudahan dengan prinsip dia tidak senang dan benci kepada kita karena kita berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, kita berjalan di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah-mudahan dengan hadiah ini menyadarkan dia, sehingga dia pun kembali seperti apa yang kita yakini, apa yang kita inginkan. Bila kita bermuamalah dalam kehidupan kita, tante kita, om kita, Masya Allah, semangatnya benci sama kita karena kita melaksanakan sunnah, tidak mau berjalan di atas adat yang menentang ajaran Islam. Maka kita bergaul dengan dia. Seandainya dia berkata, ponakan saya ini saya sangat benci, saya tidak mau memberikan hadiah kepadanya, saya tidak ingin bantu dia, saya tidak menginginkan kalau dia datang ke rumahku, sudah tidak menjadi masalah. Tetapi karena kita ini orang yang berjalan di atas sunnah, berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah adalah nasihat, selalu memberikan nasihat, sekalipun itu adalah orang yang benci kepada kita, berikan dia hadiah, berikan dia nasihat. Dia terima atau tidak terima itu soal lain. Yang jelas kita berikan nasihat. Bagaimana kalau saudara kita, adik kita, kakak kita, tante kita, om kita, atau orang tua kita, dia hanya sekedar benci, tidak suka, artinya dia senang bersama dengan kita, tapi tidak mau mengikuti apa yang kita yakini, tidak mau mengikuti sunnah, bukan dia benci sama kita, cuma dia malu kalau dia meninggalkan
adat ini malu sama tetangga, malu sama orang lain. Maka ini kita harus lebih bermuamalah dengan baik kepadanya. Kita harus mengasihi dia, berusaha bagaimana caranya agar keluarga kita ini benar-benar menikmati indahnya Islam. Bagaimana dia agar bisa menikmati indahnya kejayaan, kemuliaan berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tahap-tahapan. Ada keluarga kita, apakah itu adik kita, kakak kita, atau tante kita, om kita, dia sangat benci, benar-benar benci, dan dia tidak mau ingin melihat kita. Itu tahapan yang sudah parah. Ada keluarga kita, adik kita, kakak kita, keluarga kita, dia benci kepada sunnah, tapi dia masih menyayangi kita. Dia benci kepada sunnah, dia nggak mau ikut sunnah, dia tidak mau kembali kepada Al-Quran dan sunnah, tapi dia tidak membenci kita. Artinya dia tidak memusuhi kita. Maka ini perlakuan kita kepadanya harus lebih baik. Ada juga yang benci, tidak mengikuti sunnah. Dia nggak benci kepada sunnah, cuma dia malu kalau dia ikut sunnah. Apa kata tetangga? Kalau saya mengikuti sunnah dalam masalah kematian, apa kata tetangga? Kalau saya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ini, apa kata orang? Dia nggak benci kepada anaknya, dia nggak benci kepada keluarganya, dia senang. Apabila kita datangi ke rumahnya, dia senang, dia tersenyum, dia bangga, dia menjamu kita. Tapi dia tidak mengikuti apa yang kita inginkan. Maka ini juga perlakuan kita harus lebih baik. Jangan sampai kita, sekali lagi, ini kisah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Dia membunuh bapaknya. Jangan sampai karena bapak kita tidak mau melakukan ini, lalu kita benci sebagaimana kita benci terhadap orang-orang kafir. Tidak boleh. Ini hanya dalam perang. Ya. Seandainya dalam perang, kalau dia tidak ingin membunuh kita, ya sudah, orang tua kita biarkan dia. Nanti orang lain yang bunuh, jangan kita yang bunuh. Inilah kehidupan. Butuh kesabaran. Siapa yang ingin menegakkan Islam harus sabar. Sabar dalam menghadapi segala musibah yang menimpa dia. Siapa yang ingin menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus sabar. Dan dia harus mengetahui bahwa ini sudah pasti ada. Tantangan dan rintangan pasti ada. Ini sudah sunnatullah, terjadi pada zaman dahulu, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Nabi, dan di akhir zaman. Pasti terjadi, terulang. Cuma bentuknya berbeda. Tetapi sejarah berulang. Bentuknya berbeda, contohnya berbeda. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita harus senantiasa berusaha untuk belajar. Belajar agar kita paham Islam. Kalau kita paham Islam, insya Allah indah hidup kita. Tenang hidup kita apabila kita paham tentang Islam. Karena kita berbuat karena ada perintah. Kita tidak berbuat karena tidak ada perintah. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Inilah sifat orang-orang yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi di antara kekurangan iman seseorang disebabkan karena pemahaman dia terhadap Islam kurang, maka dia melakukan sesuatu yang tidak ada perintah. Melakukan sesuatu yang tidak ada perintah ini disebabkan karena kurang pemahaman terhadap agama dan kurangnya ketebalan iman terhadap mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Al-Quran. Oleh karena itu, pada pagi hari ini telah kita bersama dengan sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibnu Jarrah atau Amir bin Abdullah
bin Jarrah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kisah ini memberikan semangat kepada kita sekalian dalam belajar, memberikan semangat kita untuk memperbaiki akhlak kita, memberikan semangat kepada kita untuk mempertebal, memperkuat keimanan kita dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga kita benar-benar berada di bawah naungan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Dan sebelum kita soal jawab, maka saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian. Abu Ubaidah ibnu Jarrah meninggal di mana? Di Yordan. Ya. Beliau lahir di kota Madinah. Di kota Makkah. Berapakah umurnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah? 68 atau 55? Lahir tahun berapa? Meninggal tahun berapa? Jadi berapa umurnya? 58. Berapa? Ada 58, ada 55, ada 65. Berapa? 58. Masehi, coba itu Masehi 55. Berarti umurnya 55 tahun. Kemudian siapakah namanya Abu Ubaidah? Siapa? Amir. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Kenapa Abu Ubaidah membunuh bapaknya? Karena dia jangan menjawab karena dia kafir, tapi jawab dia kafir dan menentang Islam. Karena ada kafir tidak menentang Islam, ada kafir tidak memusuhi Islam, ada kafir menentang dan benci terhadap Islam. Inilah yang menyebabkan Abu Ubaidah membunuh orang tuanya pada peperangan. Kemudian Abu Ubaidah membunuh orang tuanya, turun ayat di surah apa? Siapa yang hafal? Ya. Abu Ubaidah masuk Islam atas ajakan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ibnu Jarrah masuk Islam di Madinah, di Mekah, karena dia termasuk as-sabiqunal awwalun, ya, orang yang awal-awal masuk Islam. Dan Abu Ubaidah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh Nabi dia adalah ahli surga. Ya. Diberi kabar gembira masuk ke dalam surga. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Di antaranya adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ada 10 sahabat yang sudah disaksikan oleh Nabi dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat. Salah satu di antaranya adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Silakan kalau ada yang bertanya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.